got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, 2 bitches on the line, you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kronologi sejarah timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Dan untuk penjelasan penyelesaiannya nanti akan dibacakan oleh teman saya. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik. Meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah perbatasan dengan demikian memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara sosial, ekonomi, dan budaya. Sehingga untuk menciptakan terbit administrasi pemerintah perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dari pulau-pulau itu terdapat sejumlah pulau terluar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itulah sengketa batas wilayah sering terjadi, terutama yang paling intensif antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini seringkali berurusan dalam kasus sengketa wilayah, meski selalu berakhir damai. Di antara kasus sengketa wilayah yang menyedot perhatian publik adalah Blok Ambalat yang terjadi sejak 1969 tanggal 27 Oktober 1969. Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas. Kemudian pada 7 November 1969 Indonesia meratifikasinya. Namun demikian, pada tahun 1979 secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia memperoleh protes tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Inggris, Thailand, Cina, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Tahun 1980, Indonesia secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu. Klaim Malaysia tersebut oleh Indonesia dinilai merupakan keputusan politik dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum bagi Indonesia dan juga oleh negara-negara lain. Garis batas yang ditentukan oleh Malaysia keluar dari ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut. Apa motivasi Malaysia hendak mengklaim kepemilikan Blok Ambalat? Tentu saja karena potensi minyak bumi yang sangat besar di tempat itu. Akibat dari perbedaan pandangan dan saling klaim tersebut, Malaysia, menurut hukum internasional UNCLOS tahun 1982 yang diyakini oleh Indonesia, seringkali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah NKRI.
Pada 7 Januari 2005, kapal laut Malaysia KD Sri Malaka pernah dilaporkan dan terpantau melakukan pengejaran, bahkan melakukan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia KD Jaya Sakti 6005, KM Wahyu II, KM Irawan di Laut Sulawesi. Berikutnya, pada 16 Februari 2005, Malaysia pernah mengumumkan kalau blok ND6 dan ND7 sebagai wilayah atau konsensi perminyakan baru yang dioperasikan oleh Petronas Carigali dan Shell. Pada wilayah ini masih dekat dan menjadi bagian dari wilayah Ambalat, terutama Ambalat Timur. Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukannya di darat, laut maupun udara. Perinciannya sebagai berikut. A. Tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran. B. Tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran. C. Tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran. D. Tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran. E. Tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran. F. Tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran. G. Tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran. Dan H. Tahun 2012 ada 35 kali pelanggaran. Halo semua, perkenalkan nama saya Isna Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Sengketa batas wilayah Blok Ambalat terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa tersebut dimulai saat Indonesia dan Malaysia masing-masing melakukan penelitian untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Pada 27 Oktober 1969, telah ditandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia. Namun, pada 1979, Malaysia justru mengingkari perjanjian tersebut, sehingga konflik pun memanas. Klaim sepihak dan beragam tindakan provokasi Malaysia berdampak pada peningkatannya eskalasi hubungan kedua negara. Bukan hanya oleh Indonesia, tapi Malaysia juga diprotes oleh negara-negara lain, seperti negara Inggris, Thailand, China, Filipina, Singapura, Vietnam. Dijelaskan bahwa jika mengacu pada aturan hukum internasional, mempertimbangkan kedekatan kedua negara, mewajibkan kepada setiap anggota negara yang tergabung di dalamnya maupun kepada negara-negara yang memang memilih tidak bergabung ke dalam PBB, agar dalam penyelesaian sengketa internasional dilakukan secara damai, sehingga tidak mengganggu keamanan dan keharmonisan. Adapun langkah-langkah penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut. A. Negosiasi. Cara ini merupakan penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional, tapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. Perbedaan persepsi yang terjadi antara kedua belah pihak akan memperoleh jalan keluar dan memungkinkan modal untuk dipecahkan. Namun dengan demikian, jika salah satu pihak menolak cara negosiasi, ini akan mengalami jalan buntu. Cara yang kedua adalah B. Mediasi dan jasa-jasa baik atau mediation and good office. Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi, hanya saja yang membedakannya pada perlibatan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. Komunikasi bagi pihak ketiga disebut dengan good office. Pihak ketiga yang menjadi mediator tentu dipersepsikan oleh kedua belah pihak sebagai orang yang secara aktif terlibat dalam usaha mencari solusi yang tepat agar memperoleh kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi bisa terlaksana jika pihak yang bersengketa dalam pencarian solusi perlu melibatkan pihak ketiga dan menerima syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan.
Yang ketiga adalah C. Konsialisasi atau consialization. Istilah konsialisasi memiliki dua arti. Pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada satu yang bersengketa. Kedua, suatu metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara menyerahkannya kepada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi, memuat usul penyelesaian kepada pihak yang bertikai. Cara yang keempat adalah D. Penyelidikan atau inquiry. Pada 18 Desember 1967, PBB mengeluarkan resolusi kepada anggota-anggotanya agar proses penyelesaian sengketa internasional perlu metode yang disebutnya sebagai fact-finding atau pencarian fakta. Metode ini meniscayakan penyidikan atau inquiry yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Kemudian, komisi itu mengungkapnya sebagai sebuah fakta disertai dengan cara penyelesaiannya.